Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri bagian 4, yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi dan membatasi jalannya reaksi. Kemudian ada reaksi lain. Reaksi lain itu dikatakan berlebih jika masih ada sisa yang tidak bereaksi. Fungsi reaksi pembatas adalah sebagai acuan untuk menghitung zat-zat yang bereaksi atau jumlah zat yang dihasilkan. Bagaimana cara mencari reaksi pembatas? Dengan membagi mol dengan koefisien. Kemudian hasil bagi yang paling kecil merupakan reaksi pembatas. Contoh soal 1. Diketahui reaksi H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Belum setara. Jika 2 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram gas oksigen, maka uap air yang dihasilkan adalah titik-titik gram. Diketahui ARH sama dengan 1 dan O sama dengan 16. Jawab. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi yang belum setara. Kemudian kita setarakan reaksinya. Ya, jadi di sini di awal itu sebelah kiri H ada 2, yang sebelah kanan ada 2. Sudah sama jumlah atom untuk H, tetapi untuk O yang kiri itu jumlah atomnya 2, sementara yang kanan itu ada 1, sehingga perlu disetarakan dulu. Yang bagian kanan itu dikali 2. Akibatnya untuk O itu sudah sama, sementara yang H itu di kiri 2, kemudian di kanan jadi 4, sehingga H yang di kiri juga dikali 2, sehingga nanti persamaan reaksinya sudah setara. Jumlah atom yang berada di kiri sudah sama dengan jumlah atom yang ada di kanan. Kemudian kita isikan data-data yang diberikan oleh soal. Di sini 2 gram gas hidrogen, berarti dituliskan 2 gram di dekat hidrogen. Kemudian 8 gram gas oksigen. Di sini juga diisikan 8 gram. Kemudian maka uap air yang dihasilkan adalah, berarti H2O itu ditanyakan berapa yang dihasilkan. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu reaksi pembatasnya. Caranya yaitu dengan menghitung mol dari H2 dan O2 atau mol dari reaksinya. Yang pertama mol H2, kita buat rumusnya gram dibagi mr. Tentu saja gram dan mr yang digunakan adalah gram dan mr dari H2. Sama dengan gram H2 itu tadi ada 2 gram, kemudian mrH2 itu adalah 2 dikali 1, ya. Jumlah atom H itu 2 dikali AR-nya 1, jadi sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 mol. Jadi mol H2 itu ada sebanyak 1 mol. Kemudian kita cari mol untuk O2. Sama dengan gram dibagi mr. Kemudian gram oksigen itu tadi ada 8 gram dari soal. Kemudian mr itu 2, dari sini 2-nya 2 dikali 16 sama dengan 32. Jadi 8 dibagi 32 itu adalah 0,25 mol. Nah, sekarang untuk mencari reaksi pembatas kita bagi mol dengan koefisien. Untuk H2 molnya 1 mol dibagi koefisiennya. Koefisiennya tadi adalah 2 sama dengan 0,5 mol. Sementara untuk O2 molnya diperoleh 0,25, kemudian koefisiennya dari sini tadi adalah 1 sama dengan 0,25. Nah, dengan demikian berarti mol H2 diperoleh 0,5, sementara mol untuk O2 diperoleh 0,25. Jadi bisa kita simpulkan bahwa reaksi pembatas itu adalah yang O2, ya.
Nah, di sini kita tuliskan untuk O2 itu 0,25 mol, diletakkan di bawah O2 0,25 mol. Kemudian sekarang kita tulis ulang persamaan reaksi yang setara tadi. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, tadi dari hasil perhitungan diperoleh O2 itu adalah sebanyak 0,25 mol. Sehingga bisa kita cari mol H2O dengan menggunakan rumus perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Mol H2O sama dengan koefisien dari H2O dibagi dengan koefisien reaksi pembatas dikali mol reaksi pembatas. Koefisien H2O di sini adalah 2. Kemudian koefisien reaksi pembatas tadi adalah O2 ya. Jadi koefisiennya kalau tidak ada angka di depan berarti sama dengan 1 dikali mol reaksi pembatas, yaitu sebanyak 0,25 mol. Jadi diperoleh mol H2O sama dengan 0,5 mol. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan soal adalah gram dari H2O. Gram H2O sama dengan mol dikali mR. Ya, jadi ingat-ingat rumusnya. Molnya barusan kita temukan 0,5 mol diisi ke sini. Kemudian mR. mR itu adalah mR dari H2O. Berarti 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. 2 kali 1 tambah 16 sama dengan 18. Sama dengan gram H2O-nya didapatkan 9 gram. Jadi uap air yang dihasilkan adalah 9 gram. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Untuk contoh soal 1. Contoh soal 2. Reaksi N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Reaksi belum setara. Jika 4 mol nitrogen dan 6 mol hidrogen direaksikan, maka volume amonia yang dihasilkan pada keadaan STP adalah. Jawab. Di sini kita tulis kembali persamaan reaksi yang belum setara. N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Kemudian kita setarakan N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kemudian kita isikan datanya dari soal 4 mol nitrogen, kita isikan ke deretan nitrogen, kemudian hidrogennya 6 mol. Sementara ditanyakan adalah volume dari NH3 pada keadaan STP. Kita cari dulu mol N2 dibagi koefisien N2 sama dengan 4 dibagi 1. Ini nanti tujuannya adalah untuk mencari reaksi pembatas ya. Sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 4 mol. Kemudian untuk H2 itu mol H2 dibagi koefisien H2 6 dibagi 3 ya, 6 mol dibagi 3 dari sini asalnya. Sama dengan 2 mol. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang menjadi reaksi pembatasnya adalah H2 ya, karena hasil baginya adalah 2 mol. Yang hasil baginya lebih kecil itulah yang merupakan reaksi pembatas. Baik, kemudian bisa kita cari dari sini mol NH3 sama dengan koefisien dari NH3 dibagi koefisien dari reaksi pembatas dikali mol reaksi pembatas. Sama dengan 2. 2 itu dari sini koefisien NH3 dibagi 3. 3 itu tadi dari sini dikali 6 mol. Dikali 6 mol. Loh, kok 6 mol? Ya, karena di sini kan 2 mol itu untuk koefisien 1. Sementara di sini koefisiennya 3, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 mol. Sehingga diperoleh mol NH3 sama dengan 4 mol. Nah, sekarang untuk volume STP dari NH3. Ini ingat-ingat kembali ya ketika kita mempelajari konsep mol. Mol sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter. Sehingga volume STP dari NH3 itu sama dengan mol dari NH3 dikali 22,4 liter. Sama dengan mol NH3 sudah kita peroleh sebanyak 4 mol dikali 22,4 liter. Ini memang sudah rumusnya. Sama dengan 89,6 liter.
Nah, jadi bisa disimpulkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan, volume amonia yang dihasilkan pada keadaan STP adalah 89,6 liter. Ya, mudah-mudahan sampai di sini paham. Sekarang kita akan latihan. Di sini ada satu soal yang berkaitan dengan pembahasan kita barusan. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian kalian lihat-lihat kembali contoh soal 1 dan 2 untuk membantu kalian mengerjakan soal latihan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.